Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi hudatil jannah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Sang Raja pemberi karunia, yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Dengan limpahan cinta kasih-Nya, kita dapat bertemu di dalam Zoom di kesempatan pada malam hari. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, berikut keluarga dan para sahabat, serta kita para umatnya yang insya Allah mengikuti sunnah. Yang terhormat Ketua Umum IKA Al-Ikhlas Ujung Bone, yakni Darul Ma'arif Asri MA, yang kami hormati pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, dan seluruh keluarga dan alumni yang kami banggakan. Dalam rangka sosialisasi terbuka program kerja PB Ikatan Keluarga dan Alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone periode 2021-2023 beserta launching Alumni Talks Grup Peminatan dan Mentorship Sabtu 3 Juli 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Hamzah yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Dengan pembukaan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Ikhlas. Hadirin dimohon untuk open kamera. Dirko. Tidak kelihatan. Pandu. Dia bisa ada, tapi nggak ada nyanyi. Nggak ada nyanyi. Iya, harusnya nyanyi. Airku, marilah kita. Suaranya termute untuk yang ini, yang menampilkan lagu Indonesia Raya. Darul. Suaranya termute, Darul. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang kucinta. Kak Soran, Kak Jelek Soran. Jelek Soran apa nih? Ini cerai bang, jangan gitu ya. Tapi masih. PDK. Masa tidak musiknya? Iya.
Masuk. Pendidikan Alilas. Kenapa dia kita? Pengharapan bangsa. Luhur Pancasila membina berakhlak mulia. Ya, begitu kok. Kau nyanyi. Pesan tentu Bagus suaranya, nyanyi Ki. Bah. persaudaraan Menegakkan bangsa. Syariat agama. Pendidikan. Keluar ada yang kia. Yang tentu nah bangsa. Pendidikan sepanjang Jelas suara Nabi Po. Baiklah, itulah tadi kita telah menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sosialisasi terbuka, program kerja PB Ikatan Keluarga dan Alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, periode 2021-2023. Beserta launching alumni talks, grup pengingatan dan mentorship oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone periode 2021-2023 kepada Kak Darul Ma'arif Asri MA, padanya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ad-da'i ilallahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Yang kami hormati pertama-tama Al-Ustaz, guru kita, Ketua Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Yang kami hormati Dewan Kehormatan Kak Muhammad Asriadi, SHD MTHI, Doktor Kandidat insyaallah. Yang kami hormati pula Dewan Pakar yang insyaallah akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, Kak Andi Ifal Anwar, SHMH, Kandidat Doktor pula. Kemudian Dewan Kehormatan juga Kak Wahiduddin, MAG, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan title-nya. Begitu pula dengan Kak Andi Ahmad, Dewan Kehormatan, Ketua IKA Alilas. MA Wahiduddin MA. Oh, MA. Kemudian Kak Andi Ahmad juga sebagai Dewan Kehormatan, Ketua IKA Alilas Demisioner. Teman-teman sekalian, kakak-kakak senior yang bergabung pada malam hari ini, adik-adik dan teman-teman pengurus, alhamdulillah kegiatan hari ini bisa terlaksana. Kita sengaja pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni Al-Ikhlas periode 2021-2023 yang dilantik kemarin bersama dengan launching Ibu Zakat di Al-Ikhlas, kemudian
tanggal 5 Juni kita mengadakan rapat kerja di Watampone juga bersama teman-teman secara hybrid, ada yang offline, ada yang online. Pertama, sebelum masuk ke program-program yang telah kami rapatkan, ada beberapa hal yang saya kira penting untuk dijelaskan apa yang menjadi terobosan kita di kepengurusan kali ini. Yang pertama mungkin dari segi model organisasinya saja. Jadi di kepengurusan kali ini itu kita membentuk suatu pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Ilah Sujung Bonen, di mana harapannya nanti pengurus besar inilah yang menaungi semua IKA wilayah. Jadi koordinator wilayah yang di Mesir, yang di Jawa Timur, Semarang, Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, dengan model seperti ini kita berharap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA itu tidak lagi terpusat ke pengurus besar atau pengurus pusat yang selama ini banyak didominasi oleh teman-teman alumni yang berdomisili di Bone atau Makassar. Nah, dari sini juga nanti akan kelihatan bagaimana proporsi anggaran yang akan kita berikan kepada IKA wilayah sehingga teman-teman di wilayah memiliki kebebasan baik anggaran maupun kreativitas untuk melaksanakan program-program kreativitas sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Kemudian yang kedua adalah struktur divisi-divisi yang ada di pengurus besar Ikatan Alumni. Pada periode ini kita cuma memiliki 4 divisi kali ini. Jadi yang pertama yaitu divisi pengembangan alumni, di mana ia akan berfokus ke pengembangan keilmuan maupun mentoring mentoring karir. Jadi kita harapkan IKA bisa menjadi jembatan, bisa memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan keilmuannya maupun minatnya. Itulah nanti yang akan kita launching di grup peminatan tersebut. Nah, yang kedua adalah pengembangan alumni ini juga berfungsi untuk fungsi kaderisasi. Jadi kaderisasi ini untuk keilmuan, yang kemudian yang kedua adalah penguatan aswaja, ini menjadi titik sentral yang penting direvitalisasi kembali di IKA Al-Ikhlas. Kemudian kita juga punya divisi pengabdian masyarakat. Nah, divisi pengabdian masyarakat ini diadakan untuk menyalurkan. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin aktif di organisasi-organisasi yang non-profit yang menyentuh langsung masyarakat baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, itu bisa mengaktualisasi keinginannya di IKA periode kali ini. Kemudian kita juga ada divisi media dan informasi untuk segala hal, segala media sosial IKA, kemudian termasuk program yang episode pertama malam ini yaitu Alumni Talks, di mana kita berharap di situ nanti terutama senior-senior kita yang dari Dewan Pakar itu bisa sharing kegiatannya, kemudian pengalaman beliau baik di dunia akademik maupun dunia profesional yang lainnya di bidang apapun yang beragam tersebut. Nah, oleh sebab itu pula di kepengurusan ini juga kita memiliki Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar ini menjadi semacam tempat meminta nasihat dari teman-teman pengurus maupun pengurus inti maupun koordinator per divisi, di mana teman-teman di situ ada senior-senior kita dengan berbagai macam background keilmuan maupun pengalaman, di mana teman-teman bisa konsultasi untuk menanyakan program maupun untuk nanti menjadinya mentor di setiap grup-grup peminatan tersebut. Kemudian yang terakhir kita memiliki divisi bisnis dan wirausaha. Ini berfungsi tidak hanya sebagai funding tapi juga untuk mengumpulkan, karena sekarang yang menjadi salah satu divisi yang penting sentral bagaimana agar teman-teman IKA itu, anggota-anggota IKA bisa mandiri secara finansial setelah mumpuni insya Allah secara akidah, kemudian secara keilmuan Islam maupun background pendidikan maupun pengalamannya masing-masing. Oke. Baiklah, saya langsung saja akan memaparkan apa-apa saja yang akan menjadi program utama kita di periode kali ini. Saya share screen dulu. Oke.
Sekira sudah kelihatan ya. Jadi ini hasil rapat kerja kita pada 5 Juni 2021. Jadi hampir 1 bulan yang lalu. Oke, jadi di pengurus inti kita akan melakukan serah terima anggota baru sebagai langkah awal untuk kaderisasi anggota. Yang saya dengar tanggal 11 nanti akan ada wisuda kalau tidak salah. Saya kira itu salah satu langkah awal untuk mengkader, merangkul adik-adik, menyambut adik-adik alumni baru ke dalam keanggotaan IKA Lilas. Kemudian pengadaan kartu tanda anggota, kemudian inisiasi IKA Lilas yang berbadan hukum. Ini penting agar kita bisa mendapatkan funding dan bekerja sama dengan pihak luar dengan lebih luas. Kemudian menaungi seluruh alumni cabang-cabang Al-Ikhlas, seluruh alumni di wilayah maksudnya. Kalau yang di cabang Al-Ikhlas ini masih didialogkan, tidak bersifat final. Kemudian ini yang penting, iuran wajib alumni. Di rapat kita memutuskan iuran wajib alumni yaitu sebesar minimal 100.000 setiap tahun. Jadi ini kita harap kalau 100.000 per alumni per tahun itu insya Allah tidak memberatkan dan insya Allah cukup untuk membiayai kegiatan selama satu tahun. Di mana iuran ini pengumpulan iuran ini akan menjadi tanggung jawab dari koordinator angkatan. Sampai saat ini IKA Lilas Bone memiliki 17 angkatan. Data yang kami punya yang memiliki ijazah aliyah itu ada 1.101 orang. Jika diakumulasi dengan yang memiliki ijazah MTS maupun yang tidak sempat menamatkan pendidikannya di MTS ataupun di aliyah, mungkin kurang lebih 1.500 orang. Nah, setelah dikumpulkan oleh koordinator angkatan, iuran ini kemudian diserahkan ke bendahara PB IKA Al-Ikhlas melalui rekening yang sudah kita punya. Jadi IKA Al-Ikhlas sudah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia di mana semua iuran akan ditampilkan di sana. Kemudian laporan-laporan keuangan bagaimana penggunaan terhadap iuran ini itu semua akan kita laporkan dan akan kita tampilkan secara transparan di website IKA Al-Ikhlas. Nah, iuran alumni ini harus kami jelaskan sejak awal bagaimana penggunaannya kepada seluruh anggota. Jadi iuran alumni ini karena 100.000, 50%-nya itu akan kita gunakan ke dana abadi. Nah, bagaimana dana abadi ini? Dana abadi ini adalah kita akan menyimpan. Jadi dana abadi IKA Al-Ikhlas ini akan digunakan sebagai dana operasional. Jadi 50% dari iuran itu, jadi kalau misalnya 100.000 berarti 50.000-nya itu akan kita simpan di instrumen investasi berbasis syariah untuk nanti kita gunakan nilai manfaatnya untuk operasional. Jadi ini untuk tujuan jangka panjang. Jadi kalau misalnya anggota IKA 1.000 orang, kemudian dananya misalnya 100.000 saja, berarti kan kira-kira ada 50 juta yang bisa terkumpul. Dari 50 juta ini kemudian tidak akan digunakan secara langsung untuk membiayai program-program IKA, tapi dia akan di-keep dan kemudian nilai manfaatnya lah yang akan digunakan untuk operasional. Nah, jika digunakan untuk operasional tentu tidak akan terlalu banyak ya. Oleh karena itulah 50% yang lainnya lah yang bisa dengan sangat mudah karena dana cair sangat mudah bisa kita gunakan. Akan tetapi 50%-nya ini pun akan kita bagi. Sebagian akan digunakan untuk pengurus besar, di mana kita harap tidak terlalu banyak digunakan, akan tetapi proporsinya akan kita bagi rata ke pengurus wilayah. Sekali lagi, kita menginginkan di periode kali ini pengurus wilayah lebih aktif membuat kegiatan, di mana kegiatan ini nanti akan diusulkan dari pengurus wilayah, kemudian akan disetujui oleh pengurus besar. Dari situlah kemudian pengurus besar yang memberikan dana sesuai dengan yang tersedia. Nah, setelah hari ini, koordinator angkatan akan diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan iuran tersebut. Mungkin kita akan beri waktu sampai 2 bulan ke depan, sampai Agustus akhir atau paling lambat sampai awal September.
karena saya kira mungkin kita akan punya agenda untuk menyambut milad Al-Ikhlas di bulan September. Saya kira itu deadline akan diberikan kepada koordinator angkatan untuk mengumpulkan anggaran ini. Oke. Kemudian di Departemen Pengembangan Alumni, di situ ada kaderisasi, salah satu programnya yang membuat kaderisasi untuk keilmuan maupun kaswajaan. Jadi pembuatan di mana PBIK Al-Ikhlas akan menyiapkan kurikulumnya, kurikulum kaderisasi yang akan digunakan pada kegiatan penyambutan alumni setiap tahun di masing-masing wilayah. Jadi penanggung jawabnya akan diserahkan ke IK wilayah. Kemudian sesuai dengan ADRT yang kita punya dan yang kita kesepakati ketika MUBAS kemarin, kaderisasi ini ada dua. Jadi kaderisasi ini ada yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Khusus itu untuk anggota, maksudnya pengurus, kemudian umum untuk semua. Nah, khusus untuk anggota baru itu akan menyesuaikan, apalagi sekarang kondisi COVID, kita akan menyesuaikan apakah bisa offline atau online. Itu akan dibicarakan detail kemudian oleh Divisi Pengembangan Alumni. Kemudian di samping itu kita juga akan melaksanakan kajian rutin wilayah di masing-masing wilayah ataupun misalnya secara daring seperti ini. Kemudian dengan halaqah akbar misalnya 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua adalah pembuatan WhatsApp grup alumni berdasarkan peminatan, profesi, keahlian sebagai wadah silaturahim dan pengembangan alumni. Nah, WhatsApp grup ini kita harapkan bisa betul-betul membantu teman-teman. Jadi semua info-info beasiswa, semua info-info peluang internship, magang, baik yang berbayar maupun tidak, itu semua akan didapatkan di sana. Jadi kita harapkan nanti mungkin di bagian pendataan database juga kita akan meminta data dari teman-teman alumni sesuai dengan minatnya masing-masing. Walaupun misalnya anggaplah misalnya jurusannya tidak sesuai, anggaplah jurusannya misalnya agama. Tetapi sebetulnya orang ini secara minat dia sebetulnya lebih suka ke teknologi. Maka tidak masalah bagi dia untuk masuk ke grup teknologi. Karena kan beberapa yaitu ada grup studi Islam, ada kedinasan, ada ekonomi, ada hukum, politik, budaya, seni, teknologi, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi teman-teman sangat bebas untuk masuk ke grup-grup ini, silahkan masuk di sana, sehingga grup IK besar nanti itu, baik yang WhatsApp maupun yang Telegram, itu tidak terlalu bebas lagi. Jadi tidak terlalu bebas lagi untuk info-info. Jadi teman-teman bisa mendapatkan info jika masuk di grup-grup peminatan tersebut. Oke, itu tadi pengembangan alumni. Kemudian Departemen Pengabdian Masyarakat, yang pertama adalah kita akan mencoba membuat desa binaan IK Al-Ikhlas sebagai wadah pengabdian alumni dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi misalnya ada satu desa yang akan dipilih oleh IK Al-Ikhlas, di mana misalnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut. Jadi kalau misalnya di desa tersebut kondisi pendidikannya kurang baik, maka kita akan meminta atau mengajak teman-teman dari anggota IK Al-Ikhlas yang memiliki keinginan kuat untuk mengabdi, yang punya pengalaman untuk mengabdi kepada masyarakat, ya mirip-mirip KKN lah. Untuk ke sana mungkin cuma sehari ataupun beberapa hari, itu tergantung kondisi dari masing-masing kasus. Ataupun misalnya di daerah tersebut ada masalah stunting atau misalnya masalah pernikahan dini yang terlalu banyak, maka teman-teman bisa datang ke sana melakukan penyuluhan dan seterusnya dan sebagainya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing di daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di Departemen Pengabdian Masyarakat juga kita mengadakan alumni peduli. Jadi alumni peduli ini ada satu tim khusus yang dibentuk di pengurus besar IK Al-Ikhlas, di mana dia akan berfungsi secara langsung ketika ada musibah yang terjadi di negara kita maupun di luar. Baik itu korbannya adalah pihak luar, terlebih lagi kalau korbannya adalah ada misalnya, tapi nauzubillah min zalik, keluarga ataupun anggota IK Al-Ikhlas. Kemudian Departemen Bisnis dan Kemitraan, kita akan melakukan ekspansi kemitraan secara nasional IK Al-Ikhlas dalam bentuk audiensi, silaturahmi maupun kerjasama dengan pemangku kebijakan, perusahaan maupun organisasi sejenis lainnya. Kemudian kita akan inisiasi sekolah bisnis, tentu ini bekerja sama dengan Divisi Pengembangan Alumni, maupun membuat merchandise alumni sehingga kita memiliki identitas yang bisa dipakai apapun bentuknya itu.
Kemudian Departemen Komunikasi dan Informasi, karena sekarang era digital, segala hal itu disalurkan lewat dunia digital, maka kita berharap pengelolaan media sosial IKA Alilas itu memuat konten-konten seputar kegiatan internal, baik yang seperti ini misalnya, kemudian prestasi alumni, kabar alumni, kemudian peluang beasiswa dan pekerjaan, serta tokoh inspiratif. Kita bisa mengambil pelajaran, mungkin bisa bentuknya podcast dan seterusnya dan sebagainya, termasuk alumni talks yang seperti ini. Jadi kegiatan nanti ini, alumni talks episode pertama nanti ini akan direkam, kemudian akan diupload di YouTube IKA Alilas, sehingga teman-teman yang tidak sempat join bisa tetap mendapatkan manfaatnya, bisa menonton ulang di YouTube IKA Alilas. Oke, sekira seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan, yang ingin memiliki masukan untuk program ini, tentu kita sangat welcome ya, kita sangat terbuka, pengurus besar sangat terbuka jika teman-teman memiliki saran untuk program baru, misalnya ketika nanti di tengah-tengah kepengurusan itu teman-teman memiliki ide, misalnya silahkan saja. Focal point, jadi focal point teman-teman itu memberikan saran untuk pengurus, yaitu koordinator angkatan maupun pengurus. Jadi pengurus besar semuanya welcome, koordinator angkatan ada, koordinator wilayah juga ada. Jadi masing-masing focal point inilah yang insya Allah akan membantu teman-teman untuk menyalurkan aspirasinya. Sekira cukup sosialisasi program kita, dan terakhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni Alilas melaunching IKA The New Power, yaitu yang berupa WhatsApp group yang akan memuat informasi beasiswa, pekerjaan maupun yang terkait keilmuan lainnya, pengembangan diri fokusnya, di mana ini akan menjadi tempat wadah online teman-teman untuk di-mentoring oleh senior-senior yang sudah baik yang ada di Dewan Pakar maupun yang ada di pengurus besar, untuk berbagi pengalaman, untuk di-mentoring secara langsung, sehingga teman-teman anggota IKA bisa mendapatkan manfaat yang lebih konkret, yang lebih jelas. Sebagai contoh misalnya, saya secara pribadi bisa mendapatkan beasiswa luar negeri itu dengan konsultasi dengan teman-teman. Di sini ada Kak Sriadi, ada Kak Faslur, itu semua adalah mentoring saya secara langsung. Kak Faslur mengarahkan saya ketika misalnya mengisi pendaftaran, formulir pendaftaran beasiswa luar negeri, itu perlu secara personal kita memiliki mentor yang seperti itu. Jadi di IKA kita harap di grup-grup WA inilah kita mempunyai mentor yang seperti itu. Jadi saya tidak mau cuman saya saja yang mendapat manfaat, saya mau itu semua berlaku umum untuk semua anggota IKA. Begitu juga ketika misalnya masalah organisasi, masalah keilmuan, misalnya silakan tanya senior-senior yang memiliki jurusan yang sama. Jadi misalnya Kak Faslur misalnya, beliau di ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi teman-teman alumni, anggota-anggota IKA yang memiliki jurusan dan minat yang sama, silakan masuk di sana. Ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang keilmuan maupun peluang karirnya, silakan tanyakan di grup-grup itu. Insya Allah kakak-kakak kita di IKA Alilas sangat senang membantu adik-adiknya di untuk pengembangan karir maupun keilmuannya. Sekira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Mari kita berjalan bersama. Insya Allah IKA periode 2021-2023 ini kita ingin maju bersama dengan IKA The New Power. Insya Allah kita maju bersama apapun backgroundnya. Jadi yang maju tidak hanya yang backgroundnya studi Islam, yang backgroundnya politik, hukum, maupun bidang-bidang lainnya, insya Allah kita bisa bawa bersama. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dewan Pakar kita, Kak Andi Ifal Anwar, untuk telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak, saya tahu bahwa beliau sangat sibuk dan sekarang sedang di luar daerah. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya, Alumni Talks, episode 1. Dengan narasumber Kak Andi Ifal Anwar, SHMH. Beliau selaku alumni Al-Ikhlas Angkatan 5 dan akan dipandu oleh moderator kita, Kak Karim Bakri, SSOS, selaku mahasiswa Paramadina, Graduate School of Diplomacy. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, saya serahkan kepada Kak Karim untuk melanjutkan memandu acara pada malam hari. Kepadanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kondisinya lagi tidak kondusif. Di kantor lagi mati lampu, cahaya maupun internet harus mengkondisikan kembali. Namun marilah kita sama-sama dengan keterbatasan ini mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, karunia kesehatan, dan suatu kesempatan yang sangat berharga bisa berjumpa dengan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik sesama alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Atau mungkin saya mohon maaf karena terganggu atau agak campur dengan suara azan, mungkin kita selesaikan azan dulu ya. Enggak kedengaran jadi sini azannya. Belum biasa waktu di sini. Lewat nih. Tapi jelas justru aku, Deng. Bapak jelas. Berarti dilanjut saja. Baik, selain daripada rasa syukur, mungkin salam hormat untuk guru kita, Ustadz Akbal. Alhamdulillah turut hadir dalam pertemuan virtual kita. Semoga kita semua sehat dan yang selalu dipesankan guru kita dalam pertemuan-pertemuan bahwa semoga dalam setiap pertemuan ada berkah, ada pelajaran yang bisa kita dapat. Selanjutnya sesuai dengan amanah daripada panitia, insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai kegiatan IKA Talk, Alumni Talks, dengan tema berbagi cerita mengembangkan karir akademik dan profesional, bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Kakanda Andi Ifal Anwar, SHMH, CPLC, CPCLE. Mohon maaf kalau salah penyebutan, mungkin nanti Kak Devel bisa membenarkan. Sebelum kita sharing, perkenankan saya membacakan CV dari Kanda Ifal. Beliau lahir di Bulukumba 16 Juni, kemudian pekerjaan sekarang sebagai pengacara dan konsultan hukum, managing partners di kantor hukum Andi Ifal Anwar and Partners. Kalau ada yang ingin save kontak beliau di 082395007000, email andiifal@gmail.com. Riwayat pendidikan MTS di Poleyang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kemudian aliyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung. Alhamdulillah saya sempat bersama beliau 3 tahun di Ujung, kemudian S1 dan S2 beliau di Fakultas Hukum Universitas Universitas Muslim Indonesia. Kemudian riwayat organisasi sangat banyak, jadi mungkin saya membaca beberapa saja. Beliau pernah aktif di HMI, Komisariat Hukum UMI 2009-2010, kemudian ketua bidang di kajian
ISC Fakultas Hukum UMI, Ketua Umum di Stupidity Fakultas Hukum UMI, kemudian Ketua OKK, Ketua Umum Mahkamah Sulsel, Ketua Dewan Pembina Pembina Goa Project, paling terakhir Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum 2020-2025 juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD 1 KNPI Sulsel. Selanjutnya kami persilahkan kepada kanda kita, Saudara Andi Van Alwar, untuk sharing terkait tadi tema yang diberi, berbagi cerita, mengembangkan karir akademik dan profesional. Mungkin juga bisa sharing-sharing di luar daripada tema untuk memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Kami silakan kanda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Hormati, kebetulan tadi sempat disebutkan ada guru kita, Andi Akbal, di media daring ini. Saya hormati, saya banggakan adik-adik alumni Ikatan Alumni Alilas Ujung Bone, dan mohon maaf saya ucapkan terlebih dahulu karena manakala penyampaian saya tidak terlalu jelas karena jaringan di Pontianak ini agak sedikit terganggu. Terus dalam kondisi juga yang kurang fit karena nasional ahli hukum kontrak kedua di Pontianak. Setan dengan apa yang dijelaskan oleh Ketua Pengurus Besar IKA Alilas Ujung tadi, sekaitan dengan program-program kerjanya ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi itu, dan pada kesempatan ini sekaitan dengan alumni talk, maka terlintas di pikiran saya, sebenarnya yang harus saya sampaikan adalah apa yang menjadi barometer kesuksesan, sehingga bagi saya sebenarnya saya belum katakan sukses untuk profesi saya sekarang ini, tetapi mungkin ada yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan alumni, bahwa sampai sekarang ini saya juga masih tetap belajar, masih sama adik-adik sekalian, masih menjadi seorang mahasiswa, karena memang prinsip hidup saya bahwa tak ada kata lelah untuk belajar. Tak ada kata lelah untuk belajar, dan akhirnya saya masih bisa melanjutkan kuliah hingga jenjang S3 atau program doktor ilmu hukum di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Setelah saya selesai mondok di pesantren Alilas 2009, sebenarnya saya ingin mencoba memasuki jurusan hubungan internasional. Tetapi karena rezeki tidak di situ, justru saya masuk lulus di Universitas Negeri Makassar, UNM, dengan jurusan pendidikan kewarganegaraan. Tetapi pada posisi itu kita memang harus menggali kemampuan kita, karena kemampuan saya bagi saya ini tidak cocok menjadi guru, karena bagi saya ketika saya masuk di pendidikan kewarganegaraan, maka outputnya nanti saya akan menjadi guru kewarganegaraan. Nah, pada posisi itu kemudian saya tidak mengambil jurusan itu dan memberanikan diri memasuki jurusan hukum di Universitas Muslim Indonesia. Pada konteksnya merasa coba-coba aja, karena memang
di pesantren ini kan mestinya jurusan yang paralel ini ya jurusan-jurusan keagamaan. Tetapi bagi saya ini tantangan baru, sesuatu yang baru. Akhirnya saya merasa tertantang juga. Dan kalau misalnya tadi ketua kita Pak Adek Darul bilang harus ada mentor sehingga kita dapat beasiswa. Bagi saya kita punya jalan yang berbeda. Walaupun lahir dari keluarga keluarga tidak berkecukupan, tetapi semangat kita untuk tertanam pada saat kita sudah berada di dunia universitas. Contoh misalnya saya tidak pernah mengejar beasiswa, mohon maaf deh. Ini bukan asa untuk tidak. Tetapi bagi saya untuk mendapatkan beasiswa tidak dengan cara mengurus karena ketidakmampuan, karena kondisi perekonomian kita yang tidak mampu. Tetapi jalur saya adalah prestasi. Contoh misalnya saya mendapatkan beasiswa walaupun hanya 2 semester di Fakultas Hukum UMI, tetapi itu melalui jalur perlombaan. Di tahun 2010 Fakultas Hukum melalui dekan waktu itu mengadakan lomba debat konstitusi antar mahasiswa 2009-2010, dan saya coba untuk mengikuti itu. Akhirnya alhamdulillah keluar sebagai juara pertama waktu itu, dan dipercaya juga mewakili Fakultas Hukum UMI dan Universitas Muslim Indonesia ke jenjang lebih tinggi untuk mengikuti lomba debat konstitusi di Universitas Hasanuddin 2010, dan terakhir ikut lomba debat mewakili UMI di Mahkamah Konstitusi Jakarta 2010. Dengan prestasi-prestasi itulah kemudian bagi saya alhamdulillah membawa juga nama baik dari pesantren kita. Kenapa? Karena jujur saja alumni kita di Fakultas Hukum UMI itu sangat sedikit yang ikut di sana kuliah ya, sehingga bagi saya mengambil jalur Fakultas Hukum ini tentu sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu untuk memantaskan bahwa apapun jurusan yang kita ambil tergantung kita mau bawa kemana diri kita. Apakah kita mau santai saja atau kita mau serius untuk memperlihatkan prestasi kita kepada orang lain. Selanjutnya 2013 wisuda keluar sebagai juara terbaik pertama di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMI, dan diberikan kepercayaan untuk melanjutkan S2 di Pasca Sarjana UMI 2013 hingga 2015, dan sempat tidak paralel melanjutkan studi di S3 karena 2015 sampai 2017 saya magang di salah satu kantor advokat di Jakarta, untuk kemudian 2017 kembali ke Makassar dan disumpah menjadi advokat atau pengacara. Nah, pada posisi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah kuliah atau pembelajaran adalah sesuatu yang bagi saya adalah kewajiban, bukan kebutuhan tetapi kewajiban. Karena dengan perkembangan zaman tentunya bukan hanya gelar yang dilihat oleh orang, tetapi juga knowledge yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi background kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh juga gelar itu berpengaruh, bagi saya sedikit sekali pengaruhnya, karena untuk meyakinkan orang, apalagi saya berprofesi misalnya sebagai advokat, untuk meyakinkan orang itu tidak lain adalah bagaimana mampu menyampaikan hal-hal yang memang sesuai dengan fakta, ya, dan dibarengi dengan teori yang kemudian kita kuasai. Kalau misalnya banyak teman-teman, saya juga merasa sedikit terganggu pendengarannya, manakala
senior-senior saya di Fakultas Hukum misalnya, atau teman-teman yang lain, menganggap bahwa saya ini sudah berada pada posisi level advokat yang sejajar dengan teman-teman di atas. Padahal bagi saya merasa itu tidak ada. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Menilai itu, saya bersyukur. Yang intinya bahwa selama saya menjalankan profesi sebagai advokat, yang saya paling junjung adalah kepercayaan, trust. Kenapa hal itu yang paling pertama saya junjung? Karena yang namanya advokat itu adalah profesi jasa. Kalau profesi jasa, maka tentunya bagaimana pelayanan kita kepada orang lain. Bagaimana melihat kinerja-kinerja kita dengan baik. Nah, kalau kepercayaan itu sudah tidak ada, maka tentu pekerjaan di bidang pelayanan jasa itu tentunya akan terganggu juga. Nah, oleh karena itu, salah satu pegangan saya menjalankan profesi di bidang pelayanan jasa, apapun itu, termasuk saya sebagai advokat, adalah adanya trust atau kepercayaan dari orang lain, atau istilah saya di dunia lawyer itu kepercayaan dari klien. Jadi alhamdulillah dengan sejak 2017 berprofesi sebagai advokat hingga sekarang ini, ada perbedaan yang signifikan antara pengacara yang lain dengan saya. Kalau pengacara lain masih sibuk dengan mencari perkara, kalau saya perkara yang mendatangi saya. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Karena saya lihat adalah saya menggunakan klien atau mantan klien atau orang lain yang memarketkan saya bahwa Pak Andi Ifal ini telah menyelesaikan misalnya pekerjaannya bagus nih. Jadi tidak perlu saya lagi memarketkan diri saya, tetapi mantan klien saya memarketkan bahwa oh yaudah pakai aja Pak Ifal sebagai advokatnya. Nah, kok bisa seperti itu? Itu karena kepercayaan atau profesionalisme yang kita bangun pada saat menangani perkara dari klien kita. Nah, penting yang ingin saya sampaikan adalah kepada adik-adik kita yang ingin berprofesi pada dunia lawyer misalnya atau dunia pelayanan jasa lainnya, yang paling diutamakan itu adalah adanya kepercayaan kepada orang lain dan profesionalisme kita dalam bekerja. Itu dua poin yang sangat urgent, sehingga insya Allah jika ini ada, maka bismillah pekerjaan kita akan jauh lebih baik ke depannya. Unsur-unsur atau hal-hal lain yang kemudian bisa mendukung pekerjaan kita adalah jaringan. Kenapa pada saat waktu masih kuliah S1 di Fakultas Hukum UMI, saya adalah mahasiswa yang semua organisasi sepertinya saya gabung. Kenapa begitu? Karena prinsip saya adalah organisasi itu adalah sebuah wadah untuk kemudian memperluas jaringan, memperluas atau menambah rekan-rekan atau pertemanan. Bagi saya kuliah di daerahnya orang, karena kita ini dari Bone misalnya, kemudian kuliah di daerah Makassar, wilayah Makassar, maka yang perlu juga kita lakukan adalah memperbanyak teman. Memperbanyak teman. Jadi kenapa saya waktu kuliah S1 itu kalau tidak salah ada 9 organisasi yang saya geluti. Tetapi banyak di antara kita, banyak adik-adik mahasiswa sekarang ini, kalau udah aktif di organisasi, kadang akademiknya itu kurang. Nah, salah satu cara sehingga kita bisa equalkan, kita bisa sejajarkan antara dunia akademik dan juga dunia organisasi adalah mampu membagi waktu dengan baik. Pada posisi itu juga saya bisa lakukan karena dengan begitu banyaknya organisasi yang saya masuki di Fakultas Hukum pada waktu kuliah dan akademik, tetap setidaknya memberikan warna di dunia akademik karena bisa keluar sebagai juara 1 dan juga menyelesaikan kuliah S1-nya dengan tepat waktu, bahkan keluar sebagai juara 1 di bidang di jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2009 waktu itu. Nah, pesan apa yang ingin saya sampaikan dengan itu semua adalah
untuk adik-adik kita yang masih kuliah, misalnya, jangan ragu untuk berorganisasi. Jadikan organisasi itu adalah wadah kekeluargaan, mencari teman, mencari saudara, memperluas jaringan. Karena tentu ke depan bukan hanya wilayah-wilayah kita saja, atau misalnya kita hanya berinteraksi dengan sesama alumni. Tidak. Setelah kita lepas dari universitas, tentunya kita akan berinteraksi dengan orang-orang lain yang tidak berasal dari alumni kita misalnya. Contoh saya dipercaya sebagai konsultan hukum Bank BCA misalnya wilayah Indonesia Timur. Itu saya tidak bisa lakukan. Saya tidak bisa berada pada posisi itu kalau saya tidak memperluas jaringan saya dengan teman-teman pengusaha misalnya. Jadi saya berani untuk keluar pada zona nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain, orang baru gitu. Nah, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang baru itu? Tentunya adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita, kita harus menjadi pribadi yang welcome dengan orang lain, tidak tertutup. Ya, tidak tertutup, sehingga apa yang kemudian menjadi harapan kita, target-target kita ke depan dengan profesi yang akan kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Terus jikalau memang apa yang disampaikan tadi oleh ketua bahwa banyak adik-adik kita yang mengambil jurusan tertentu, kemudian outputnya ternyata tidak berada di bidang itu. Kadang banyak teman saya misalnya kuliah di Fakultas Hukum, tapi ternyata pas selesai tidak paralel dengan pekerjaan di bidang hukum. Contohnya misalnya dia masuk di perbankan, atau misalnya masuk di dunia lainnya yang tidak paralel dengan konsentrasi ilmu yang dia pelajari di saat kuliah. Bagi saya bukan masalah besar seperti itu, karena potensi diri kita itu tidak boleh memaksakan bahwa kita ini, karena kita ini sarjana hukum misalnya atau sarjana A, kemudian kita harus mengikut pada profesi dengan bidang A misalnya. Kalau kemampuan kita, kita yakini bahwa kita cocoknya di perbankan, ya kenapa tidak? Walaupun sarjananya sarjana hukum. Nanti di dunia pekerjaan kita tentunya harus belajar secara otodidak. Tidak lagi belajar melalui perkuliahan. Misalnya saya, sebagai advokat, tidak semua kasus-kasus saya pelajari pada saat kuliah. Karena di kuliah misalnya saya mengambil jurusan tata negara, yang kemudian pembahasannya tentang negara, tentang regulasi, tentang undang-undang. Tetapi prakteknya saya sebagai advokat tentunya menangani perkara-perkara di bidang pidana, di bidang perdata, di bidang keagamaan, di bidang apalagi dan lain-lain sebagainya, tata usaha negara dan sebagainya. Artinya apa? Secara tidak langsung saya harus menguasai ilmu itu. Saya harus menguasai pemahaman itu, jurusan-jurusan itu, karena memang kondisi profesi saya yang menuntut untuk itu. Nah, oleh karena itu, apapun profesi kita, pemahaman kita tentang bagaimana menjalankan profesi dengan baik, kita harus juga belajar secara otodidak. Jadi, mohon izin, walaupun tanpa mentor misalnya, ya kan udah banyak tuh buku-buku di Gramet misalnya. Jadi, kebiasaan saya, waktu masih kuliah, dalam 1 bulan itu selalu minimal 2-3 kali ke Gramedia beli buku. Karena saya bilang, ya tidak semua apa yang disampaikan dosen kepada mahasiswanya itu kita tersampaikan. Jadi setidaknya kita juga harus mencari
sumber-sumber ilmu, baik itu di buku atau misalnya di informasi-informasi lain. Apalagi dengan zaman sekarang ini, informasi-informasi yang sifatnya luas di media sosial dan sebagainya, internet itu sangat banyak sekali. Serasa itu saja Dek Karim sebagai moderator. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi soal apa-apa yang kemudian menjadi hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin dipertanyakan terkait dengan proyeksi pekerjaan ke depan. Serasa itu Pak moderator. Alhamdulillah, baik. Makasih banyak Anda atas sharingnya. Tadi ada beberapa yang kami sempat catat bahwa hal-hal yang di luar daripada apa yang didapatkan di bangku kuliah, termasuk bagaimana menjaga kepercayaan, kemudian bagaimana mengasah skill dan memperbanyak teman melalui jaringan maupun link, itu sangat berguna baik secara akademik maupun nanti pada karir. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman kita akan lebih banyak berdiskusi, sharing jika ada tanggapan maupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silahkan mengangkat tangan, nanti kami akan memberikan akses untuk bisa sharing langsung ke Kanda kita, Kanda Iqbal. Baik, kita mulai dari Kanda Sradi yang sudah mengangkat tangan, kami silahkan Kanda. Ya, terima kasih Dinda Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih dan salam hormat kepada guru-guru kita semua yang ada di forum ini maupun yang mungkin menyaksikan kita secara batin pada saat sekarang ya. Masya Allah. Salam hormat Kanda Ifal dan seluruh kakandaku yang ada di forum ini, ada di pengurus dan teman-teman yang berbahagia. Ya, kalau bahasanya Kak Ifal tadi sebenarnya terlalu tawadu ya. Kalau memang mengatakan tidak sudah disejajarkan dengan seniornya bahwa beliau sudah sejajar dengan advokat profesional, itu sudah terbukti. Saya tidak 1 kali 2 kali saja, bahkan sudah 3 kali lebih berbaur dengan beliau dan kliennya tidak pernah habis ya, selalu bergantian sampai jam 10 malam. Ya, terima kasih, ini sebagai kebanggaan kita bagi adik-adik Kanda. Mohon izin bertanya pada kesempatan malam hari ini bahwa kira-kira kapan sih sebenarnya titik puncaknya kita menentukan skop atau titik fokusnya kita. Misalnya mohon izin saya di ilmu hadis misalnya, tetapi merasa masih tersesat di ilmu ini. Ya bergelut di dunia organisasi juga, kadang mau ini, besok lusa mau ini lagi, dan banyak kemauan-kemauan tanpa ada yang satu secara spesifik bahwa Asriyadi sebenarnya itu. Ya, jadi mungkin ada petunjuk dari Kakanda yang sudah banyak bergelut di dunia organisasi, tetapi di usia yang sangat muda ini bisa langsung mengambil ruang bahwa Kanda Ifal ini langsung membentuk kantor, langsung fokus sebagai advokat dan lain sebagainya. Padahal kan ya tidak menutup kemungkinan Kak Ifal bisa saja jadi calon bupati misalnya, calon gubernur misalnya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang bergelut di dunia pendidikan Kanda kira-kira untuk menyesuaikan passion dengan pekerjaan di usia berapa kira-kira kita menentukan skop bahwa saya ingin beginilah. Baik, terima kasih Kanda. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Kanda Asriyadi. Kami silakan ke Kanda Ifal. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Asriyadi tadi itu adalah fakta yang memang terjadi. Salah satunya bagi teman-teman alumni mahasiswa yang ada di luar sana. Kalau misalnya Hotman Paris bisa sejaya itu sebagai advokat atau sebagai pengacara di dunia litigasi, itu pernah juga mengalami begitu pahitnya perjuangan sebagai seorang advokat selama kurang lebih 8-15 tahun.
Sehingga dengan masa itu kemudian bisa lahir sebagai advokat yang luar biasa sukses. Kalau pada posisi saya sebagai advokat muda, misalnya di Kota Makassar, kenapa bisa langsung terjun di dunia advokat dan kemudian membuka kantor? Dengan usia yang kemudian telah masuk dalam kriteria undang-undang yang ditetapkan oleh negara untuk menjadi seorang advokat, maka awalnya yang bisa saya sampaikan adalah saya harus hakul yakin dulu. Bisa nggak saya menjadi advokat muda yang kemudian harus dengan usia muda membuka kantor sendiri? Kenapa tidak magang dulu, tidak belajar dulu di advokat yang sudah begitu lama berpraktek menjadi advokat senior? Kenapa saya tidak menimba ilmu dulu sama mereka? Bagi saya, setelah selesai magister hukum, saya sudah mengenyam dunia praktek advokat selama 2 tahun di Jakarta. Di salah satu kantor advokat di Jakarta Utara waktu itu. Dan bagi saya 2 tahun itu adalah bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang cukup bagi saya untuk mempelajari kinerja advokat bagaimana menjalankan dan menangani perkara. Hal yang paling berbeda antara advokat Jakarta dan advokat Makassar misalnya adalah kedisiplinan. Nah, di situ yang kemudian saya anggap bahwa ilmu yang saya dapat di Jakarta, saya harus bawa ya, ilmu positif yang saya dapatkan di Jakarta, saya harus bawa pulang ke Makassar untuk menjadi pembeda dengan advokat-advokat yang ada di Makassar sebelumnya. Kok bisa saya begitu yakin dengan usia muda langsung membuka kantor? Keyakinan saya adalah bahwa saya punya kemampuan yang berbeda dengan Nah, oleh karena itu saya bilang, oh, saya yakin deh. Saya yakin dengan kemampuan saya, dengan kedisiplinan saya untuk kemudian bisa bekerja dan membuka kantor sendiri. Kemudian di sisi lain pada waktu itu jaringan masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu saya harus meyakini bahwa ketika saya berada pada posisi memiliki kantor, maka saya sendiri bisa berafiliasi dengan orang-orang lain, menangani perkara bersama-sama tanpa harus ikut di kantor orang lain, gitu. Memang sangat awal-awalnya sangat sepi perkara. Kadang waktu di 2017 itu perkara yang saya tangani hanya 2-3 perkara saja. Jadi dengan kemampuan itu memang kesabaran juga sangat dibutuhkan untuk berada pada profesi-profesi pelayan jasa. Di 2017 kita kadang menerima perkara itu tidak dibayar. Hanya ada istilahnya kita dalam dunia lawyer itu ada istilahnya kita dibayar 2M. Makasih Mas, gitu. Nah, itu tidak ada masalah bagi saya. Karena itu bagian daripada pengalaman untuk menangani perkara-perkara ke depannya. 2018 juga seperti itu. Nanti sejak 2019 perkara semakin ada hingga akhirnya alhamdulillah puncaknya di 2020 3-4 perkara dalam 1 bulan masuk di kantor, dan di 2021 ini sudah sekitar puluhan kita tangani dan dipercaya memegang salah satu bank di Kota Makassar, wilayah 4 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Bali, untuk menangani perkara hukumnya, dalam hal ini Bank Sentral Asia BCA. Kenapa bisa seperti itu? Kok banyak pengacara senior yang lebih hebat di Makassar
yang punya kapabilitas dibanding saya, kok bisa saya untuk menjadi satu-satunya advokat di Makassar menjadi konsultan hukum BCA. Satu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menampilkan jati diri kita, profesionalisme kerja kita untuk menyelesaikan perkara yang telah diberikan oleh klien BCA. Saya jujur harus saya sampaikan bahwa pengalaman saya kenapa bisa sampai detik ini dipakai oleh salah satu bank terbesar di Asia, BCA. Waktu itu saya ingin lakukan pengosongan, lawan saya mau ketemu saya, menghadap sama saya, bawakan uang sebanyak 200 juta hanya untuk meminta penundaan eksekusi pengosongan waktu itu. Saya tolak, kenapa? Kalau saya bilang uang, saya bisa kaya mendadak waktu itu dengan menerima uang 200 juta. Tetapi karena ada trust, ada kepercayaan yang kita jaga kepada klien, akhirnya uang itu saya tolak dan eksekusi tetap berjalan. Akhirnya alhamdulillah uang 200 juta itu bisa ada banyak gantinya dengan perkara-perkara yang telah diberikan oleh BCA hingga sekarang ini. Saya bisa tangani perkara di Parepare, saya bisa tangani perkara di Palu. Itu semua perkara-perkara yang diberikan oleh BCA. Nah itu. Jadi tolak ukurnya adalah jangan terlalu mencari uang. Awal-awal karir itu jangan mencari uang, apalagi pelayanan jasa. Yang bisa kita berikan kepada orang itu adalah memperlihatkan dulu kemampuan kita dengan masalah itu. Kalau itu sudah bisa kita sudah kita menangani perkara, lalu kita bisa mematok tarif gitu. Kalau misalnya 2017 2018 ero-ero mau bayar berapa saya? Atau misalnya paling kadang saya hanya dibayar 5 sampai 10 juta. Sekarang di 2020 sampai 2021 standar saya tidak bisa lagi mengambil perkara-perkara dengan nilai yang dibawa dari 25 atau sampai 50 juta dalam satu perkara. Nah, itu kemudian kita bisa mematok harga kita, profesi kita itu karena kita meyakini bahwa dalam penyelesaian perkara yang kita lakukan itu sudah ada barometer keberhasilan kepada klien-klien kita sebelumnya. Seperti itu. Jadi hakul yakin dulu Pak Sriadi. Saya rasa itu, Dek Karim. Baik, Kanda. Mungkin ada tanggapan balik. Saya mohon di forum ini karena tadi sudah ada paparan dari Kanda Ival, jadi bisa lebih cair jika ada tanggapan, bisa lebih flow. Ada pertanyaan, silahkan membuka mikrofon. Kita mungkin bisa saling sharing saja. Kalaupun juga ada tambahan, ada argumen lain dari Kanda-Kanda juga kami silahkan. Selanjutnya Kanda Sriadi, apa ada tanggapan balik atau kita beralih ke teman-teman yang lain? Oke, tanggapan saya luar biasa Kanda. Thank you. Masya Allah. Selanjutnya mungkin teman-teman kami mohon kepada host untuk membuka mikrofon. Ini ada saudara kita Ibnu Hajar. Silahkan untuk memberi tanggapan. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orangnya nggak muncul ini. Iya, mana orangnya ini? Catur. Jadi enggak. Oh. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya ke Kanda Karim selaku moderator. Ke Kanda andalanku. Saya sedikit mungkin mau sedikit bercerita terkait dengan mungkin titik jenuh seorang, kalau katanya Iwan Fals, anak anarko lagi mencari jati diri di tepi jalan. Ya, kalau saya seperti ini Kak, pertanyaan saya. Hari ini
kami ini yang masih berkuliah dan masih mahasiswa, terkadang kami masuk jurusan itu sebelum saja kita mendaftar itu kadang mengharapkan yang namanya keberuntungan saja. Lulus, alhamdulillah lulus. Jadi kita bukan berbicara tentang skill atau disiplin keilmuan kami. Makanya banyak orang yang selesai sarjana terkadang tidak sesuai dengan disiplin keilmuannya dia kerja. Padahal dunia pekerjaan itu mengharapkan yang namanya soft skill dan hard skill. Soft skill ya bagaimana kita mampu berkomunikasi yang baik dan benar. Kata Najwa Shihab, komunikasi yang baik dan benar itu tidak bakal memperkeruh persoalan. Banyak mahasiswa yang orang bekerja, banyak mahasiswa yang bekerja tidak tahu berbicara, tidak tahu public speaking. Nah, salah satu panutan saya juga di narasumber kita Kakanda Ivan, saya sering minta saran-sarannya. Apalagi beliau juga merupakan pakar hukum dari BCA. Kebetulan saya pernah bekerja di BCA, anak perusahaan BCA itu PT Dika dan Mas Insan Kreasi Andalan, Jalan Adipura, Makassar. Halo? Ya, masih ada tanggapan atau Ya. kita persilahkan ke Kanda Iva? Ya, saya lanjut Kak ya. Saya Baik, lanjut siap. dulu Kak. Ya, terkait dengan hal seperti ini Kak. Mungkin kita hanya berbicara dari sudut pandang hukum atau profesionalnya Kakanda. Bagaimana dengan kami ini yang mungkin yang jurusannya berbeda. Contoh saja, saya sama jurusannya dengan Kak Karim, sosial. Terkadang kami ini mungkin tidak bisa bentuk juga kantor. Mungkin bisa bentuk kantor atau bisa buat dirikan kantor itu LSC mungkin bisa. Konsultan sosial. Ya, konsultan sosial. Jadi maksud saya begini Kak, mungkin ya sandarannya itu mungkin lebih mengarah kepada ranah hukum. Ataukah mungkin Kakanda bisa memberikan kepada kami ini masukan terkait dengan di luar dari berbicara antara hukum, apalagi sosial. Sosial hari ini terus terang di saya ini tidak jelas mau kemana. Karena kondisi saya hari ini banyak senior-senior saya itu lebih banyak kepada PKH, Peksos nasional, Peksos internasional. Itu sudah banyak yang begitu. Baik. Ya. Mungkin bisa diberi solusi Kanda Ival kepada adik kita yang Solusi kalau saya tadi dengar ada ingin dibimbing karena mungkin lagi tidak sesuai dengan jalur apa yang diinginkan. Baik. Jadi ya Kak, tadi ini Kak sempat ada biaya 1 jam konsultasinya Kak. Nanti sama moderator konsultasinya itu. Silakan Kanda, kami silakan. Baik. Terima kasih Dek atas kesempatannya dan pertanyaan yang dilontarkan Ibnu Hajar ya. Tadi apa yang saya telah sampaikan dalam pemaparan saya bahwa banyak di antara kita yang mengambil jurusan A tetapi profesi kita tidak bergelut di dunia A misalnya. Atau misalnya contoh Pak Ibnu Hajar tadi ambil jurusan sosial tapi pekerjaannya bukan di dunia sosial. Bagi saya itu adalah sesuatu yang sah-sah saja deh. Kenapa? Karena ketika kita keluar dari dunia kampus, maka kita akan mengenali diri kita, jati diri kita, dan kemampuan kita. Kalau misalnya Adinda Ibnu Hajar, kemudian saya cocoknya kerjanya pendamping PKH misalnya. Ya silakan bergelut di dunia itu. Pendamping PKH itu kan dunianya dunia sosial. Ada syarat-syarat kemudian yang harus kita penuhi untuk menjadi pendamping sosial. Atau misalnya kita mau bekerja di perusahaan. Ya untuk mendapatkan pekerjaan itu, untuk masuk di pekerjaan itu, di perusahaan itu, maka tentu kan ada syarat-syarat yang diberikan perusahaan kepada kita sebagai calon pelamar. Penuhi itu dan yakini bahwa kemampuan kita itu bisa bekerja dengan baik di perusahaan itu. Nanti pada saat kita sudah bekerja, kalau misalnya bukan dunia kita background kemampuan kita misalnya pekerjaan itu, ya kita harus belajar secara otodidak. Kita harus belajar
pengalaman dalam praktek di pekerjaan kita itu. Nah, oleh karena itu, jangan kemudian selalu menarik bahwa apa yang menjadi background pendidikan kita memaksakan pekerjaan kita juga harus di dunia itu, di background pengetahuan kita. Tidak. Karena setelah kita selesai di bangku perkuliahan, kita harus mengetahui jati diri kita, kemampuan kita bahwa saya cocoknya di sini. Nah, aku yakin bahwa pekerjaan saya cocoknya saya di sini. Walaupun background saya ya background yang berbeda dengan profesi yang akan saya laksanakan ke depannya. Gitu. Misal saya di kantor. Saya di kantor ada 6 anggota saya yang bekerja di kantor. Tidak semua hukum, ada satu manajemen, akuntansi, sorry. Nah, tetapi dia bekerja di kantor advokat yang bergerak di dunia hukum. Nah, artinya apa? Saya selalu sampaikan kepada anggota saya yang backgroundnya bukan di dunia hukum, bahwa silakan menikmati pekerjaan Anda yang memang bergerak di dunia hukum dan memahami pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum. Karena memang saya ini bergerak di dunia hukum. Jadi alhamdulillah akhirnya dia mampu sedikit demi sedikit belajar pada persoalan-persoalan hukum yang ada kita tangani perkara di kantor. Gitu. Jadi Adinda Ibnu Hajar, jangan pesimis dulu. Jangan pesimis dulu bahwa jurusan saya misalnya sosial, kemudian susah banget mendapatkan pekerjaan di luar, jangan pesimis dulu. Kunci utamanya optimis, bahwa saya ini adalah orang yang punya potensi bersaing dengan orang lain. Contoh saya misalnya waktu kuliah di S1, Fakultas Hukum UMI. Siapa saya? Yang berhadapan dengan ribuan orang, ratusan orang mahasiswa, yang berasal dari SMA-SMA unggulan misalnya di Makassar, SMA 1, SMA 2 dan sebagainya misalnya, atau di daerah-daerah lain, tetapi mampu memunculkan bahwa alumni Alilas juga bisa. Alumni Alilas mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada atau mempengaruhi kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Itu yang kita harus yakini dulu. Jangan melihat sesuatu itu dengan pesimis, lihatlah sesuatu itu dengan optimis. Seperti itu Ibnu Hajar. Siap Kak. Terima kasih banyak nih Kak. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke tanggapan selanjutnya, saya mohon info jika waktunya nanti kita sampai jam berapa? Atau kita lanjut terus? Baik, sambil menunggu chat dari host atau panitia, kami persilakan ke Kanda Andi Ahmad Aksabusani. Tadi saya sempat lihat mengangkat tangan, mungkin ada sharing tanggapan yang ingin disampaikan. Kami silakan, Kanda. Kandaksal belum kedengaran suaranya. Orangnya jadi ada. Tes. Mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk semua kakanda-kakanda yang ada di sini dan adik-adik. Nah, jadi saya ingin bertanya Kanda Ifal. Jadi kalau saya lihat Kanda Ifal ini selain aktif di meniti karir di bidang profesional, Kanda Ifal ini juga sekarang aktif gitu untuk mengejar yang namanya pendidikan gitu Kak. Nah, saya rasa saya juga gimana ya, saya merasa ini tuh merupakan satu hal yang
susah gitu untuk diprioritaskan. Mana yang apa ya, skala prioritasnya itu seperti apa gitu untuk pengalaman Kanda Ival ya, selain mungkin Kanda Ival kerja dari pagi sampai sore terus harus mengerjakan tugas lagi atau gimana. Nah, karena saya lihat Kanda Ival ini nggak stop gitu untuk meniti pendidikan gitu. Nah, jadi mungkin apakah ada tips-tips tersendiri gitu untuk bagi kami memang yang ya sedang meniti karir dan sedang melanjutkan pendidikan juga gitu. Mungkin itu, terima kasih. Oke. Kanda. Siap. Baik. Terima kasih Dek Andi Aksal. Langsung saya tanggapi bahwa saya tidak berbeda jauh dengan Asriadi yang dengan begitu padatnya aktivitasnya mampu juga masih bisa meluangkan waktu untuk menjalankan perkuliahan di jenjang program doktor. Begitupun dengan saya, bahwa apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya sebagai alumni pesantren tidak pernah melihat sesuatu itu dengan pesimis. Contoh misalnya, saya mulai S1, S2, S3 tidak pernah mengurus beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan. Padahal dalam kondisi keuangan yang begitu pas-pasan, tetapi kok bisa yakin melanjutkan perkuliahan dengan biaya yang begitu tinggi? Saya setelah S1, selesai S1, saya kembali dulu karena waktu itu saya masih tinggal di daerah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana. Kemudian ditawari menjadi karyawan di Bank Rakyat Indonesia, BRI waktu itu. Tapi karena dasar kita masih menggebu-gebunya bahwa saya tidak cocok jadi karyawan bank karena konsentrasi keilmuan saya adalah bidang hukum. Akhirnya memberanikan diri kembali ke Makassar, minta izin, meminta restu kepada orang tua, kepada ibu waktu itu, untuk mencari pekerjaan di Makassar. Bahwa saya harus bekerja di Makassar. Jadi izinnya saya itu ke Makassar, balik ke Makassar adalah bekerja. Tetapi betul apa yang dikatakan agama, bahwa yang namanya pendidikan, yang namanya menikah, itu selalu saja ada rezekinya. Saya melanjutkan S2 itu tanpa biaya 1 rupiah pun dari orang tua, dari seorang ibu. Karena saya anak yatim, jadi tanpa ada 1 rupiah pun biaya dari orang tua, dari keluarga. Dengan begitunya, saya harus semangat menyelesaikan S2. Di sisi lain, saya harus mencari, membiayai diri sendiri. Alhamdulillah bisa selesai dengan tepat waktu dan menyampaikan bahwa saya di Makassar ya mau wisuda S2. Akhirnya pada waktu itu baru ditahu bahwa saya ini lanjut S2. Nah, itu artinya apa? Keyakinan saya sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah, bahwa untuk meniti karir, menjalankan dunia pendidikan, selalu ada saja rezekinya. Saya kadang waktu mau ujian semester 1 sangat, ini saya masih ingat sekali, harus bayar lunasi uang semester, uang pendaftaran 5 juta waktu itu. Saya bilang, saya ini dapat uang dari mana? Ya kan? Pekerjaan tidak ada, tapi harus wajib membayar itu untuk kemudian ikut ujian semester. Nah, entah dari mana saya bisa mendapatkan, mengumpulkan uang itu. Yang saya bisa yakini, yang bisa saya sampaikan kepada kita semua adalah, itulah kekuatan doa. Itulah pertolongan Allah. Bahwa pendidikan akan terus mempertemukan apa istilahnya, dunia dalam hal ini pertolongan Allah. Terus saya berani lagi melanjutkan S3, pendidikan doktor, dengan begitu tinggi biaya pendidikannya di program doktor ilmu hukum UMI. Padahal pada posisi sekarang sudah ada pasangan, sudah ada istri, sudah ada anak yang perlu kita biayai, yang juga tidak sedikit itu.
Tetapi kok bisa saya melanjutkan lagi? Banyak teman, udahlah, urus keluarga aja, urus pekerjaan aja, konsentrasi di pekerjaan aja. Terus saya harus menyampaikan lagi bahwa saya ini orang yang lahir di keluarga besar pedagang. Saudara-saudara ibu saya adalah para pedagang yang memang tidak memiliki jenjang pendidikan tinggi. Hanya sampai di SD, SMP, SMA. Nah, oleh karena itu, harus ada yang muncul di permukaan dari keluarga besar saya yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi. Nah, sayalah kemudian yang tampil untuk itu. Akhirnya, generasi-generasi selanjutnya mampu mematok bahwa Deng Ipal, saya panggil Deng Ipal, yang kemudian menjadi semangat spirit bagi mereka. Kok bisa Kak Ipal saja bisa sampai S3 misalnya? Ya, saya harus juga dong. Bisa mengikuti jejaknya dia, bisa kuliah sampai S3 misalnya. Nah, itu semangat-semangat yang kemudian muncul bagi penerus-penerus dari keluarga saya misalnya. Terus, kok bisa dengan tingginya biaya pendidikan S3, kemudian masih juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga? Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya kuliah, ini juga pernah saya sampaikan kepada Asriadi ini waktu kita ketemu. Kuliah, jangan pernah takut soal rezeki untuk membiayai kuliah itu. Jangan pernah takut soal rezeki untuk membiayai kuliah itu. Karena selalu ada jalan untuk kemudian menyelesaikan perkuliahan itu. Kok bisa seperti itu? Saya selalu mengambil perbandingan. Orang yang punya niat buruk pun, contoh, seorang pencuri yang punya niat mencuri keluar dari rumahnya, masih bisa mencuri di luar. Nah, ini sesuatu yang jahat. Apalagi kita yang memiliki niat yang baik, maka hakul yakin niat itu juga akan terrealisasi dengan baik. Pendidikan adalah niat yang baik. Nah, tentunya akan bisa terrealisasi dengan baik juga. Jadi, untuk mengatur itu semua, pandai-pandailah kita melihat sikon. Saya misalnya ini sudah masuk di semester 4, penyelesaian untuk penyusunan disertasi misalnya, proposal, dengan begitu padatnya aktivitas saya keluar kota misalnya, ya memang sedikit ada kendala untuk kemudian mengurus apalagi istilahnya proposal disertasi saya. Tetapi bagi saya ketika aktivitas kantor kemudian sedikit renggang, saya langsung urus pendidikan. Jadi tidak beraktivitas dengan santai gitu. Kadang istri saya protes, kok bisa ayah ini keluar pagi pulang tengah malam. Ya saya bilang ya namanya profesi advokat itu nggak ada jamnya. Beda kalau kita kantoran, jam 8 masuk kantor, jam 5 pulang kantor. Kalau saya misalnya di advokat, ya kalau misalnya kadang klien minta ketemunya jam 10 malam, ya kita harus siap-siap aja gitu. Nah, itulah bentuk pelayanan kita, bentuk profesionalisme kita. Nah, saya rasa itu saja siapa tadi? Aksal. Siap, Jadi pintar-pintarlah membagi waktu. Pintar-pintarlah membagi waktu, Dinda. Jadi jangan kemudian kita terlalu lengah dengan dunia ini, jangan. Kita harus tetap yakin bahwa untuk menjadi orang sukses itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Untuk menjadi orang sukses, karena kita punya cita-cita ke situ, maka tentunya kita harus berdarah-darah, nah bilang orang Bugis, ya kan? Kita harus berusaha semaksimal mungkin memantaskan diri kita bahwa kita pantas menjadi orang sukses. Saya rasa begitu, Dek. Siap. Terima kasih, Kanda. Ya, insya Allah juga sebenarnya sudah diperhatikan Kanda Aksal. Beliau sambil kerja juga sambil kuliah. Mudah-mudahan
semester ini bisa diwisuda untuk yang kedua kalinya. Amin. Amin. Tapi Kanda untuk waktu tak sampai jam berapa atau kita lanjut terus? 24 jam. Saya harus nanya dulu ke narasumber sebelum ke peserta. Kayaknya peserta nanti kalau dituruti bisa jebol Iya. pagi nih. Bagaimana Kanda? Kita cukupkan sampai jam berapa Kanda? Panitia kalau bisa secepatnya lah. Kurang sehat, kurang sehat boleh. Saya kurang sehat, mohon maaf. Tadi saya mungkin kalau demam, masih ada satu cuman terakhir, alhamdulillah Kanda. sudah minum obat. Ya, Boleh. baik, Boleh. kesempatan Ini terakhir Ini untuk ada kita saya lihat sharing. hadir di Zoom meeting kita ini Pak Ustadz Pak Jusmadi, Ustadz Jusmadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Jusmadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mungkin Waalaikumsalam. Jadi Salam lanjut dari lagi. Ibu. Ya. saya juga salam Ustaz. Lama ndak lihat mukanya di Ipal. Baik, mungkin kita lanjut satu penanya terakhir. Kalau tidak ada, mungkin ada nasihat dari Ustadz kita tadi, Ustadz Jusmadi hadir, mungkin juga Ustadz Akbal atau Ustadz Wahiduddin juga boleh jika ada tanggapan sebelum kita menutup sharing kita di malam ini. Nggak ada persyaratan pemateri harus sudah menikah toh? Siapa yang tersinggung ini kan? Kayaknya nama terakhir yang saya sebut tadi itu. Baik, mungkin Andi Ipal kapan jalan-jalan ke pesantren? Waduh. Kenapa? Ini Andi Ipal kapan jalan-jalan ke Sampai pesantren? itu. Dari Bu Sukma ini, Bu Sukma. Oh, Masya Allah, busuknya. Siap busuknya. Oh begitu mukanya sekarang di lamanya. Langsung kalau ganteng Karin. Auranya beda Bunda. Insya Allah. Ya, Insya Allah. tunggu. Waktu pasti kita kembali ke pesantren lagi memberikan motivasi ke Ya, adik-adik. insya Allah ditunggu ya. Semoga sukses selalu. Begitu Ya. pun yang lain di sini. Amin, Ya. amin ya Allah. Amin, amin Bu. baik. Cukup mungkin Karin? Ya, Ada tambahan? Bagaimana? ada tambahan dari kita, Kanda? Atau kita tutup saja? Oke, mungkin terakhir ya closing statement dari saya bahwa kepada adik-adik yang ada di Zoom meeting ini untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain di luar sana atau menapaki karir di luar sana setelah selesai dari bangku perkuliahan, apa yang saya jelaskan sebelumnya itu hanya terbatas dengan apa yang saya jalani selama ini, tapi setidaknya bisa menjadi informasi penting bagi kita semua bahwa jaringan, pengetahuan, kemudian trust, kepercayaan adalah poin-poin penting yang harus kita miliki untuk kemudian menapaki karir ke depannya. Karena dengan itu, saya bisa merasakan betul bahwa alhamdulillah saya bisa merasakan apa yang kemudian orang-orang lain di luar sana membahasakan bahwa Andi Ipal ternyata bisa sehebat itu. Ya kan, walaupun sebenarnya saya merasa tidak sehebat yang dibahasakan orang lain, karena
bagi saya bahwa ya saya ini orang biasa-biasa saja yang terus berproses belajar untuk kemudian bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, ya udah sudah cukup bagi saya. Oleh karena itu tetaplah menunduk seperti padi, jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Ya setidaknya apa yang kemudian kita tampilkan di orang lain, baik itu sifatnya terlihat atau bahasa kasarnya fasilitas yang kita pakai, itu tidak lain untuk memberikan semangat kepada orang lain, memberikan pesan semangat kepada orang lain bahwa ya saya bisa pakai misalnya mobil, ya setidaknya kamu juga harus bisa menyamai saya atau melebihi dari saya. Nah, tidak pada posisi menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Ya, alhamdulillah pada posisi itu kemudian kita bisa menghindari sifat-sifat iri dari orang lain. Ya, kalau toh juga masih ada orang iri terhadap kita karena itu penyakit hati, ya sudah cuekin aja, gitu. Karena contoh saya banyak yang iri sama saya, ya sudah saya cuekin aja. Yang penting kau tidak pernah suap saya, kau tidak pernah ganggu saya, ya saya konsen fokus menjalani pekerjaan saya, menyelesaikan pekerjaan saya. Terasa itu saja, Dek. Karim, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama. Setidaknya mudah-mudahan bisa ada sedikit sharing intelektual dan pengalaman dari saya sebagai salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Dan saya tentunya harus mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan selama ini, terutama Pak Ustadz Jusmadi, ini ada dalam grup ini saya masih dapat ini pembinaan-pembinaannya di pesantren kemarin, akhirnya alhamdulillah bisa mencetak kader seperti saya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak ini. Bu. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup, satu hal yang saya ingat dan masih saya percayai sampai sekarang, bahwa Kanda Ifal yang saya kenal semenjak di Madrasah Aliyah, semenjak bersama di Pondok Pesantren, beliau merupakan satu dari beberapa senior yang punya karakter teguh pada pendirian. Tadi dari perjalanan karirnya juga telah dipaparkan. Saya masih ingat ketika menjadi ketua LBA, apa yang ia yakini benar, ya sudah dijalankan. Entah nanti banyak protes atau banyak apa, selama dia merasa benar dan itu yang diyakini, ya jalan. Dan alhamdulillah itu mungkin yang masih tadi kita dengar, masih dipegangi dan bisa mengantarkan sampai kesuksesan yang mudah-mudahan di forum kita ada yang bisa mengikuti. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Karim. Acara selanjutnya adalah penutup. Itulah tadi rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berberkah untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.